Halo Mobile Lovers, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan siap menonton teater kali ini. Admin di sini, dan pada video kali ini Admin akan membahas sebuah film anime yang sudah sangat terkenal yang berjudul Stand By Me Doraemon 2 yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Film ini adalah sequel dari film pertamanya, yaitu Stand By Me Doraemon. Film ini juga diisi suarakan oleh Megumi Ohara dan Wasabi Mizuta yang mengisi suarakan dua karakter utama dalam film ini. Film ini bercerita mengenai Nobita dewasa yang tak kunjung datang di hari pernikahannya dengan Shizuka. Nobita kecil dan juga Doraemon pun berusaha melakukan berbagai cara, berusaha menyelamatkan acara pernikahannya dengan Shizuka. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja inilah dia Stand By Me Doraemon 2. Film dimulai dengan pamitnya Nobita pada Giant, Sunio, dan Dekisugi setelah berada di kedai minum. Mereka pun menyemangati Nobita supaya besok tidak datang terlambat di hari pernikahannya. Namun, saat di dalam mobil, entah kenapa Nobita termenung memikirkan Doraemon. Yang juga bersamaan Nobita kecil dengan Doraemon yang menunda melihat pernikahannya dan ingin kembali ke zamannya. Di suatu siang, kepulangan Nobita disambut kemarahan sang ibu yang menemukan kertas ulangan dengan nilai 0. Nobita hanya bisa menangis, apalagi hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya. Nobita pun berbicara dengan Doraemon yang sedang mengecek alat-alat ajaibnya, karena jika di lantai berantakan, maka dipergunakanlah cat gravitasi untuk mengerjakannya di langit. Nobita pun mengambil alat ajaib berupa tongkat pelupa yang jika dipakai akan membuat orang lupa atas kejadian sebelumnya. Ia pun berniat untuk menggunakannya agar sang ibu lupa akan nilai ulangannya yang 0. Meski terus merengek, Doraemon pun tak memberikannya. Tiba-tiba ada kiriman dari departemen store masa depan yang mengirim sampel berupa tali penukar jiwa. Dan mereka pun mencoba alat itu, lalu tertukarlah jiwa mereka. Mereka pun segera menggunakannya lagi untuk mengembalikan lagi jiwa mereka. Setelah selesai, Nobita terkena sesuatu, lalu tiba-tiba berniat pergi ke masa depan. Namun, tidak berapa lama Nobita kembali dan bilang kalau Nobita dan Doraemon lah yang mengirimnya. Doraemon pun merasa aneh dan sepertinya terjadi sesuatu. Dan tiba-tiba ibu Nobita memanggil Nobita untuk berbelanja dan mendatanginya. Nobita dan Doraemon pun panik untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Tanpa disadari, ada bayangan Doraemon yang muncul dan kembali lagi ke laci. Untungnya, mereka bersembunyi di langit-langit sehingga tidak diketahui sang ibu. Saat menemukan tempat persembunyian kertas ulangannya, tanpa sengaja Nobita menemukan boneka beruang yang pernah dijahit oleh neneknya yang meninggal saat ia masih TK. Ia pun memperlihatkan foto neneknya, teringat kenangan saat bersama dengan neneknya. Hai, Tanda. Iya.
Nobita pun menangis, ingin bertemu neneknya lagi. Lalu bersikeras untuk menggunakan mesin waktu, dan Doraemon pun memperbolehkannya dengan syarat hanya melihatnya dari jauh. Mereka pun sampai dan mencari nenek Nobita. Sampai di suatu kamar, bertemu ibu Nobita. Namun, karena mereka mengejeknya, mereka pun diusir dari rumah. Dia pun melihat dirinya saat masih berumur 3 tahun, yang kemudian menangis. Kemudian diajak Shizuka untuk bermain. Nobita besar membalas perlakuan Giant dan Tsuneo. Setelahnya, ia pun melihat sang nenek yang kemudian mendatangi Nobita dan Shizuka kecil. Karena nenek tidak mendapatkan kembang api, Nobita pun marah. Meskipun sudah dicari ke semua toko, karena hanya dijual saat musim panas saja. Shizuka pun pergi karena tidak suka dengan sikap Nobita kecil. Nobita besar pun membentak Nobita kecil yang didengar sang ibu, dan segera membawa Nobita kecil masuk karena tidak percaya kalau Nobita itu berasal dari masa depan. Lalu mereka ingin kembali ke zamannya. Namun Nobita menolak dan ingin bertemu neneknya sekali lagi. Karena bertemu Nobita kecil, ia pun melaporkannya ke sang ibu. Mendadak panik, Nobita pun masuk dan bertemu nenek bersembunyi di sana. Setelah aman, Nobita pun berbincang dengan nenek. Karena nenek sudah tua, paling tidak sang nenek ingin melihat Nobita bersekolah sambil membawa ransel. Kemudian Nobita pun mengambil ranselnya dan bertemu lagi dengan sang nenek yang sudah menduga kalau dia adalah Nobita. Lalu sang nenek berkeinginan untuk bisa melihat Nobita dengan pengantinnya. Nobita pun menemui Doraemon untuk membawa nenek pergi ke masa depan. Doraemon pun tidak dapat melakukan hal itu karena masa depan bisa berubah-ubah dan belum tentu 100% terjadi. Lalu mereka pun melihat televisi waktu, yang ternyata Giant coba menghubungi Nobita yang terlambat datang ke pernikahannya dengan Shizuka. Tiba-tiba nenek datang. Nobita memperkenalkan Doraemon yang telah membawanya kemari. Nobita pun berencana untuk memperlihatkan neneknya kepada pengantin Nobita. Dengan sabar, sang nenek akan menunggunya. Bergegas mereka pergi ke masa depan dan tiba di suatu toilet yang ternyata di belakangnya ada sosok Nobita dewasa. Nobita dan Doraemon hanya dapat melihat dari jauh akan semua orang yang khawatir dengan Nobita yang tak kunjung datang juga. Shizuka pun percaya kalau Nobita pasti akan segera datang. Melihat itu, Doraemon pun mempunyai ide supaya Nobita kecil menggantikannya, merubahnya menjadi dewasa dengan kain ajaib. Nobita pun beralasan kepada orang-orang jika dirinya tersesat di jalan. Lalu mereka pun masuk, diikuti Doraemon yang mengecilkan diri. Doraemon pun berada di sisi Nobita yang bergetar karena grogi. Apalagi melihat Shizuka, sang pengantin yang berjalan ke arahnya. Setelah pertukaran cincin, Nobita malah pingsan di tengah prosesi pernikahannya. Lalu tibalah sesi potong kue yang dibuat dengan alat canggih.
By the way, tempat pernikahan Nobita dan Shizuka bernama Gardening Party dengan atap tembus pandang karena pemilik tempat itu adalah ayahnya Sunio. Oke, lanjut. Nobita dan Shizuka pun memotong kuenya bersama-sama. Di layar nampak Dekisugi yang memberikan selamat pada mereka berdua. Lalu ada gurunya Nobita yang bangga kepadanya. Dan mereka pun berfoto bersama. Mereka pun begitu sangat bahagia. Tibalah sesi sambutan dari Nobita yang kemudian kebingungan harus berkata apa. Dengan rasa malu, ia pun keluar dengan alasan surat sambutannya ketinggalan. Melihat kesempatan, Yayan pun bernyanyi sambil menunggu Nobita kembali. Seisi ruangan pun menjadi kacau. Karena itu, Nobita dan Doraemon pun harus mencari Nobita dewasa. Tanpa diduga, sebenarnya Nobita dewasa ada di belakang mereka. Karena tidak bertemu, apalagi satupun alat ajaib yang dibawa Doraemon, mereka pun berniat pergi ke mesin waktu. Namun, saat di jalan, mereka menemukan kendaraan Nobita dewasa yang entah kenapa berhenti di situ. Bergegas, mereka pun mengecek ke toilet tempat mesin waktu berada. Dan benar saja, kemungkinan Nobita dewasa telah memakai mesin waktu. Alhasil, mereka pun tidak dapat kembali. Terlebih tidak adanya alat-alat Doraemon yang ketinggalan saat mengeceknya. Sore pun tiba, dan Doraemon kepikiran untuk memakai mesin waktu jiwa yang ditemukannya. Dengan cara mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu, dan persis seperti adegan di awal film. Lalu Nobita pun kembali, dan Doraemon pun mengembalikan jiwa Nobita. Mereka pun mengembalikan Nobita satunya dan menggunakan tongkat pelupa supaya melupakan kejadian ini. Setelah Nobita, Doraemon pun masuk dan mengambil tongkat pencari. Oleh karena itu, pada adegan di awal film, Doraemon ada 2. Tongkat pencari pun berbunyi, menandakan kalau Nobita ada di masa lalu. Mereka pun mendatanginya. Nobita dewasa memberikan alasan kalau sebenarnya dia takut akan masa depan, tidak bisa membuat Shizuka bahagia. Namun, jika dirinya yang seperti ini, malah akan membuat repot semua orang. Nobita kecil pun menjelaskan kalau ia yang menggantikannya. Namun di tengah-tengah prosesi, ia juga lari, dan pernikahan menjadi kacau. Doraemon pun mengusulkan untuk melihat 1 tahun setelah pernikahan, yang ternyata saat itu juga Nobita belum juga kembali. Namun terlihat Shizuka tetap masih percaya bahwa ia akan kembali dan menceritakan semuanya yang terjadi. Nobita dewasa pun berkata, andai bisa memperbaikinya mulai zaman ini, ia akan melakukannya. Doraemon pun menggunakan alat penukar jiwa, yang lalu menukar jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil. Dan terlihat Nobita dewasa yang terlihat senang dengan perasaan yang telah lama hilang dan kembali lagi. Nobita kecil dan Doraemon pun membiarkannya sendiri dan kembali ke rumah.
Namun saat itu ada Nakemiguro dari department store masa depan yang ingin meminta kembali alat penukar jiwa. Nakamiguro pun panik karena mereka telah memakainya selama 1 jam. Yang sebenarnya kalau alat itu masih ada kesalahan pada desainnya. Dan jika lebih dari 1 jam dipakai, maka kesadaran dan ingatan mereka akan menghilang. Mereka pun bergegas mencari Nobita dewasa. Kembali ke Nobita dewasa yang telah bebas dari kejaran Giant. Lalu ia tak sengaja menabrak orang yang kemudian memaksanya untuk memberikan 2000 yen karena telah menabraknya. Nobita pun melarikan diri menggunakan skuter. Namun ia kehilangan kendali hingga terjatuh dan berhadapan kembali dengan ketiga orang tersebut. Orang itu pun akan memukul Nobita. Bersama dengan itu, ia menghindar sekaligus mulai kehilangan kesadarannya. Sama seperti Nobita kecil yang juga mulai kehilangan kesadaran dan jatuh. Untung Doraemon mengangkatnya kembali ke Nobita dewasa. Shizuka pun datang untuk menghalangi mereka. Dan Nobita pun akhirnya melawan orang-orang itu dan dapat menghindar. Hingga datanglah Tsuneo dengan pesawatnya dan juga Giant. Mereka pun bersama-sama melawan orang itu hingga kabur. Namun setelah melindungi Shizuka, Nobita kehilangan kesadarannya. Bersamaan dengan Nobita kecil, Doraemon pun memakai pintu kemana saja. Dan akhirnya mereka bertemu. Menggunakan alat tali penukar jiwa. Namun sayangnya alat itu memberikan peringatan kalau tidak bisa. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit ingatan dan kesadaran Nobita kembali. Dan setelah itu semua, Nobita dewasa akhirnya ingin kembali pulang ke zamannya. Tapi sebelum itu, mereka ingin memastikan kelahirannya Nobita dan kenapa diberi nama Nobita. Mereka pun kembali ke 10 tahun yang lalu untuk bertemu dengan sang ayah yang terburu-buru ingin ke rumah sakit. Namun mereka diusir karena Nobita tidak sopan. Mereka pun hanya dapat melihatnya dari balik pintu. Sang ayah pun telah memikirkan nama Nobita dengan harapan anak itu sehat selalu. Ibu Nobita pun bilang kalau sang nenek telah memberikan boneka tersebut sebagai hadiah sejak awal. Ibu dan ayah Nobita berharap Nobita bisa jadi apa saja asalkan berguna bagi orang-orang sekitar. Mereka pun akhirnya kembali ke masa depan. Namun Nobita dan Doraemon masih punya janji penting. Jadi inilah perpisahan Nobita kecil dengan Nobita dewasa. Nobita dewasa pun kembali dan disambut oleh semua orang. Dan Nobita pun mengucapkan sambutan tersebut yang isinya ucapan terima kasih kepada sang nenek karena selalu berada di sampingnya. Ayahnya yang selalu menyemangatinya, juga sang ibu yang selalu memarahinya. Namun ia tahu semua itu adalah karena kasih sayang. Ia pun akhirnya mengerti bahwa nama Nobita diharapkan orang tuanya
untuk berguna bagi banyak orang. Terlebih Ai Shizuka yang bilang kalau Nobita mengerti rasa kepedihan orang lain. Itu semua karena orang tua Nobita mengajarkan demikian. Nobita pun berterima kasih karena telah dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa. Dan mereka semua sampai terharu bertepuk tangan. Ternyata di balik kejadian itu ada sang nenek yang mengawasi sambil menangis, kemudian pergi pulang. Shizuka pun menyadari kalau Nobita yang sebelumnya bukanlah Nobita yang asli. Mereka pun saling memakaikan cincin. Kembali ke sang nenek yang berterima kasih karena telah memenuhi permintaannya. Dan karena kebaikan Nobita itulah yang membuat sang nenek bahagia. Kapanpun mereka mau, mereka boleh kembali ke rumahnya. Namun, tanpa sengaja Nobita terkena tongkat pelupa yang membuat ia melupakan kejadian barusan. Doraemon pun berkata, jika sesuatu yang indah akan terjadi saat Nobita besar nanti. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita dari film Stand By Me Doraemon yang pertama, silahkan di request di kolom komentar. Nanti admin akan usahakan untuk membuat alur cerita film Stand By Me Doraemon 1 di video yang terpisah. Hikmah yang bisa kita petik dari film ini yaitu sebesar apapun masalah yang kita hadapi pasti akan terasa ringan jika dikerjakan bersama. Dan jika ada sesuatu yang membuatmu berat, hanya keluarga dan sahabatlah yang merupakan garda terdepan untuk melindungi kita. Dan juga janganlah kita melupakan kebahagiaan diri sendiri hanya demi orang lain. Karena pasti jika kita bahagia, pasti orang-orang di sekitar kita juga akan ikut merasa bahagia. Oke Mob Lovers, sekian untuk alur cerita film Stand By Me Doraemon 2. Thanks for watching and see you on the next video. Bye bye. If we stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart. No